Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Septiana Kartika Sari, yang kedua Muhammad Ali Yusuf Hizbullah, yang ketiga Pipit Ismania Veronica, dan yang keempat Silviana Ayu Pangestika. Di sini kami akan membahas tentang metode pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan adalah bagian dari metode pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam hal ini artinya peneliti harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke komunitas, ataupun dan lain sebagainya. Nah, macam-macam teknik pengamatan yaitu ada 2 macam. Yang pertama, pengamatan melalui cara berperan serta. Pengamatan berperan serta dilakukan dengan cara peneliti berperan ganda sebagai peneliti dan sebagai anggota resmi dari kelompok yang diamati. Contohnya sesuai peminatan, yaitu dalam bidang geografi, mengamati pengaruh penerapan reboisasi yang ada di Desa Kauman. Dan yang kedua, pengamatan tidak berperan serta. Pengamatan tanpa peran serta dilakukan dengan cara pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu sebagai pengamat. Contoh dalam bidang geografi yaitu mengamati adanya alih fungsi lahan akibat tingginya jumlah penduduk di suatu wilayah RT 1 RW 3 Desa Sampong. Yang kedua, tentang apa yang diamati. Pengamat tentu tidak dapat mengamati semua hal yang ada di lokasi penelitian. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif perlu adanya penetapan fokus, sebab fokus akan menjadi batasan apa yang harus diamati seorang pengamat dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga, ada pengamatan dan pencatatan. Pada zaman ini, banyak alat yang digunakan sebagai alat pengamatan oleh manusia, misalnya penggunaan video recorder. Kelemahan penggunaan alat elektronik antara lain memakan waktu, biaya, dan situasi latar pengamatan terganggu. Kelemahan lainnya, pengamatan sebaiknya dilakukan dengan pencatatan datanya, dan ini tidak dapat dilakukan kecuali pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Dan yang keempat, ada peran pengamat. Ada 2 macam kemungkinan. Yang pertama, peranan pengamat pasif diam, hanya mencatat dan tidak memperlihatkan ekspresi apa-apa. Kedua, sebagai manusia, pengamat tidak hanya mengamati tetapi juga berinteraksi dengan lingkungan tempat penelitiannya. Namun yang paling penting diingat pengamat bahwa dia harus bersikap wajar, manusiawi, dan jangan berlebihan. Sebagai pemeran serta peneliti perlu bergaul dalam segala segi dengan para subjeknya dan perlu memandang mereka sama dengan dirinya dalam segala hal. Yang kedua yaitu wawancara. Yang pertama, pengertian dan macam-macam teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tujuan melakukan wawancara antara lain menguji, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Menurut Patton ada 3 macam teknik wawancara, yaitu yang pertama wawancara pembicaraan informal. Jenis wawancara ditandai dengan pertanyaan yang diajukan sangat tergantung kepada pewawancara sendiri. Jadi tergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawaban berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam geografi yaitu wawancara kepada pengunjung tempat wisata ngebel mengenai situasi yang ada di wisata ngebel. Selanjutnya yang kedua, ada pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis-garis besar yang dirumuskan dan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan.
Contoh dalam geografi adalah wawancara kepada perangkat desa mengenai pekerjaan masyarakat di RT 1 RW 3 Desa Semanding. Dan yang ketiga ada wawancara baku terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Contoh dalam jurusan geografi adalah wawancara kepada Kepala Badan Statistik Ponorogo mengenai jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021. Yang kedua ada perencanaan wawancara. Wawancara dilaksanakan bertahap-tahap. Tahap yang pertama ialah menemukan siapa yang akan diwawancarai. Tahap kedua ialah mencari bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengadakan kontak dengan responden. Tahap yang ketiga adalah mengadakan. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut. Dengan demikian, dokumentasi di sini meliputi materi atau bahan seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi, penunjang, dan sebagai bagian yang berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber pokok data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara mendalam. Dokumentasi dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk sebuah penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan dokumen sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu macam-macam teknik dokumentasi atau dokumen yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah catatan lapangan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Maksud mengumpulkan dokumen pribadi ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian. Jika guru atau peneliti meminta siswa atau subjek untuk menuliskan pengalaman berkesan mereka, hal itu dipandang sebagai dokumen pribadi. Contoh adalah bidang geografi, yaitu seorang guru geografi meminta kepada siswa untuk menuliskan pengalaman yang berkesan mereka setelah terdampak abu vulkanik dari meletusnya Gunung Kelut. Dan yang kedua ada dokumen resmi. Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal, dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan, atau lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Di dalam penelitian Al-Quran dan penelitian hadis, kitab Al-Quran dan kitab-kitab hadis termasuk dokumen resmi yang bersifat internal. Secara umum, dokumen mencakup risalah atau laporan rapat, keputusan pimpinan kantor, dan semacamnya. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, berita yang disiarkan media massa. Contohnya dalam geografi yaitu dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, yaitu dokumen untuk perencanaan desa selama periode 6 tahun. Itu tadi penjelasan dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Instrumen penelitian OWD. Menyusun instrumen merupakan hal yang penting dalam prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berhubungan dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.
Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian utama adalah manusia, yaitu peneliti atau orang yang membantu peneliti. Instrumen penelitian sangat penting dan berguna. Kegunaan instrumen penelitian antara lain sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh responden, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Terdapat tiga instrumen penelitian yang sering digunakan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 1. Observasi. Observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat dilakukan secara partisipatif maupun non-partisipatif. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman, pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara, serta lembar observasi. 2. Wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Jenis wawancara ada wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. 3. Dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Bentuk instrumen penelitian dokumentasi ini terdiri atas 2 macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Yang ketiga adalah analisis data dan penafsiran. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data meliputi kegiatan pelacakan, perorganisasian, pemecahan, dan sistesis, pencarian pola, serta penentuan bagian-bagian akan dilaporkan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus, dan berulang-ulang. Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Beriringan dengan pengumpulan data, dilakukan analisis dengan maksud mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis data selama proses pengumpulan data amat penting, artinya bagi peneliti untuk melakukan pengamatan terfokus terhadap permasalahan yang dikaji. 2 tahap-tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum, yaitu yang pertama, menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja. Sejak menganalisis data di lapangan, peneliti sudah mulai menemukan tema dan hipotesis kerja. Kemudian tema dan hipotesis kerja diperkaya, diperdalam, dan ditelaah dengan menggabungkan data-data dari sumber lainnya. Yang kedua, menganalisis berdasarkan hipotesis kerja. Sesudah memformulasikan hipotesis kerja, peneliti mengalihkan pekerjaan analisisnya dengan mencari dan menemukan hipotesis kerja itu didukung atau ditunjang oleh data dan apakah hal itu benar. Ada beberapa model analisis data penelitian kualitatif, diantaranya adalah yang pertama, metode perbandingan tetap. Analisis data dalam metode perbandingan tetap dilakukan dengan membandingkan data secara satu dantum dengan dantum yang lainnya dan antara
kategori dengan kategori lainnya. Yang kedua, analisis data secara induktif. Analisis data secara induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya. Yang ketiga, analisis data model Spradley. Menurut Spradley, keseluruhan proses penelitian adalah pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan berfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponensial, dan diakhiri dengan analisis tema. Yang keempat, analisis data model Miles dan Huberman. Analisis model ini dapat dilakukan dengan model alir dan model interaksi. Terakhir adalah analisis data dengan komputer. Selanjutnya, penafsiran data. Penafsiran data adalah hasil mencari hubungan antara berbagai penemuan ilmiah yang dibuat berdasarkan hipotesis yang dirumuskan. Tujuan penafsiran data ada 3, yaitu yang pertama, tujuan deskripsi semata, analisis, menerima dan menggunakan teori dan rancangan organisasional yang telah ada dalam suatu disiplin. Yang kedua, deskripsi analitik. Rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang muncul dari data. Yang ketiga, teori substantif. Analisis harus menampakkan metafora atau rancangan yang telah dikerjakan dalam analisis. Langkah yang harus dilakukan saat penafsiran adalah menemukan kategori dengan kawasannya. Langkah ini merupakan suatu langkah yang mendasar dalam penelitian kualitatif. Proses ini berjalan selama penelitian berlangsung. Kategori dan hubungan diberi label dengan pernyataan sederhana berupa proporsi yang menunjukkan hubungan. Selanjutnya, penganalisisan menemukan petunjuk metafora atau kerangka berpikir umum. Akhirnya, peneliti menemukan hubungan kunci, yaitu suatu metafora, model, pola menolak atau garis riwayat. Hubungan kunci ini dimanfaatkan untuk menghaluskan hubungan dan menghubungkan suatu kategori lainnya. Sebagai contohnya dalam hubungan geografi adalah permasalahan banjir yang ada di kota-kota besar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang permasalahan banjir adalah dengan cara melakukan pengamatan dan melakukan wawancara kepada warga sekitar. Apa yang menyebabkan banjir itu terjadi? Setelah menganalisis data dari hasil observasi, tadi selanjutnya adalah menafsirkan data, yaitu dengan cara menggabungkan hasil analisis untuk menemukan makna dari data yang sudah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan banjir tersebut. Penulisan hasil penelitian. Setelah analisis dan penafsiran selesai dibuat, maka bagian terakhir dari penelitian adalah membuat laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian biasanya dibagi atas beberapa bagian. Bagian pertama adalah judul. Judul selalu ditempatkan di bagian depan. Judul biasanya huruf besar semuanya. Setelah judul, diikuti oleh nama pengarang. Setelah itu adalah abstrak pada halaman berikutnya. Judul dikatakan bahwa judul haruslah memberikan gambaran tentang ide penting yang akan diteliti. Judul tidak terlalu mengada-ngada, tidak terlalu menghayal, atau kedengarannya aneh. Intinya bahwa judul tersebut harus menarik, singkat, dan padat. Bahkan, beberapa ahli menulis bahwa sebaiknya judul tidak lebih dari 20 kata. Berikutnya adalah abstrak. Abstrak adalah ringkasan yang terdiri dari 50 hingga 200 kata. Yang dimuat adalah unsur yang sangat penting dalam penelitian dan menarik minat para pembaca. Abstrak biasanya dibuat sesudah seluruh bagian selesai. Abstrak biasanya menggambarkan latar belakang dan pentingnya penelitian, metode yang digunakan, teori yang digunakan, hasil penelitian, manfaat penelitian, dan usulan bahan penelitian lebih lanjut. Untuk disertasi doktoral, bila hasil penelitian ditulis dalam bahasa Indonesia, maka abstraknya biasanya ditulis dalam bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Inggris dimaksudkan supaya ilmu
ilmuwan asing dapat memperoleh gambaran sekilas tentang penelitian yang dibuat. Setelah abstrak dilanjutkan dengan kata pengantar. Kata pengantar menguraikan latar belakang peneliti mengangkat topik ini, manfaat dari penelitian ini, sasaran pembaca, orang-orang yang terlibat dan membantu, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Isi dari laporan hasil penelitian sebenarnya dimulai dengan pengantar yang adalah bab 1 dari laporan tersebut. Pengantar berisi tentang latar belakang penelitian, dorongan memotivasi peneliti membuat penelitian, gambaran umum tentang isi laporan, manfaat penelitian, dan audiens hasil penelitian ini. Bagian berikutnya adalah tinjauan pustaka atau literatur review. Bagian ini berisi tentang latar belakang, landasan filosofis, dan aliran filosofis baik yang terdapat dalam buku-buku maupun dalam jurnal-jurnal ilmiah tentang topik tersebut. Setelah tinjauan pustaka dilanjutkan dengan metodologi. Ini adalah bagian yang sulit karena peneliti harus memilih metode yang tepat. Dalam bab ini digambarkan bagaimana data dikumpulkan, diorganisir, dianalisis, dan diinterpretasi. Diuraikan pula keterlibatan partisipan atau subjek penelitian. Siapa yang akan terlibat, bagaimana mereka diidentifikasi dan dipilih, apakah syarat pemilihan partisipan, dan apakah mereka sudah memenuhi syarat. Apakah partisipan mempunyai pengetahuan yang cukup atau tidak, mampu menyampaikan pengalaman dan pendapatnya secara teratur atau tidak, berapa jumlah mereka, kedekatan dengan peneliti, jenis kelamin, usia, pendidikan, juga bagaimana mereka dihubungi, bagaimana menjamin komitmen dengan mereka, apakah mereka menandatangani surat persetujuan. Dalam bagian ini, peneliti juga menggambarkan kondisi nyata mereka, apakah mereka berada di bawah tekanan atau tidak, bagaimana menjamin kerahasiaan informasi mereka. Berkaitan dengan metodologi, peneliti juga menjelaskan tentang kejelasan, tingkat kepercayaan, kelengkapan data, apakah data tersebut mudah dianalisis atau tidak. Peneliti harus memberikan penggambaran tentang tempat, konteks, situasi, atau setting penelitian, situasi budaya mereka, bahasa, perilaku, tata krama, pola hubungan, penerimaan seorang peneliti, kepercayaan, isu yang hangat di tempat tersebut. Peneliti juga menyajikan hasil temuan. Hasil temuan diistilahkan dengan findings dan bukannya result. Result berkonotasi teknis, outcome, produk, hasil hitungan statistik. Result menunjuk pada arti dari data, sedangkan finding bercirikan pencarian, searching, pemahaman atau pengertian subjektif. Finding menunjukkan pada apa yang disampaikan oleh data yang dikumpulkan. Pada bagian akhir laporan hasil penelitian berisi tentang diskusi dan kesimpulan. Bagian diskusi berisi tentang penafsiran peneliti atas hasil yang diperoleh. Peneliti memberikan pemikiran dan pendapatnya berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang dimilikinya pada hasil temuan. Pada bagian ini, peneliti juga menyampaikan ide-idenya tentang penelitian lanjutan, tentang topik yang belum disentuh atau dibahas dalam penelitian tersebut. Setelah diskusi, dilanjutkan dengan kesimpulan. Kesimpulan berisi tentang rangkuman dari seluruh proses penelitian beserta hasil yang diperoleh. Penulisan referensi atau kepustakaan dapat mengikuti pola yang sudah ditentukan oleh lembaga, atau dapat pula mengambil contoh yang digunakan oleh beberapa lembaga pendidikan tinggi nasional atau internasional. Penulisan ini bisa digunakan untuk memberikan laporan mengenai permasalahan-permasalahan yang terdapat pada masyarakat. Contohnya dalam bidang geografi, terdapat permasalahan mengenai meningkatnya populasi di daerah secara besar-besaran. Permasalahan tersebut kemudian dilakukan penelitian terlebih dahulu
yang berlanjut ke analisis data dan pengolahan data, dan barulah dilakukan penulisan hasil penelitian. Terima kasih. Itu tadi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.